Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku sekalian dimanapun berada, di dalam kita menentukan daripada capres cawapres ya, bahkan calon legislatif yang akan mengisi daripada penugasan mengurus negara yang kita cintai ini, itu perlu adanya fakta integritas. Nah, apa itu fakta integritas? Yaitu perjanjian yang bersifat formal yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dari seorang capres, cawapres ataupun legislatif. Nah, sebelum mereka mendapat pilihan atau dukungan dari masyarakat. Nah, kenapa butuh fakta integritas? Perkara ini sangat dibutuhkan karena fakta integritas itu adalah sebagai wujud ya, tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai seorang yang akan diamanahi untuk mengurusi sesuatu hal. Nah, di dalam bernegara ini, ketika negara ini tidak memiliki moral, tidak memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka ini akan semaunya. Jadi menjadikan jabatan itu sebagai kekuasaan, bukan sebagai tanggung jawab. Nah, nanti tanpa fakta integritas ya, nanti kita yang memilih mereka-mereka ini kita akan disepelekan. Jadi ketika mereka kampanye berjanji begono begini ya, membuat janji manis, tapi ketika mereka nanti janji kita akan disepelekan, nanti kita akan dihiraukan. Jadi nanti apapun kebijakan mereka yang tidak sesuai dengan kita, kita susah untuk menuntutnya itu. Nah, kenapa perlu ada fakta integritas? Ini beban moral yang diberikan kepada mereka. Jadi agar mereka ini nanti ketika mereka dipilih dan terpilih, mereka memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat Indonesia. Nah, ketika mereka salah dalam melaksanakan kewajiban mereka, kemudian ketika mereka tidak sesuai dengan harapan, maka nanti bisa dituntut dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh calon capres-cawapres, oleh caleg dan juga seluruh umat Islam atau rakyat Indonesia yang menghadiri daripada fakta integritas tersebut. Jadi kita jangan memilih begono begini, apalagi memilih karena kita nggak tahu siapa dia, itu berbahaya. Nah, kemudian fakta integritas ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk bangsa. Makanya saya tegaskan kepada saya pribadi dan kepada siapapun rakyat Indonesia yang nanti memiliki kesempatan untuk memilih ya. Nah, ini untuk terutama untuk Gen Z ya, yang suaranya ini banyak ya di tahun pemilu ini. Maka saya harapkan kalian para pemuda memilih dengan hati nurani kalian, kepentingan bangsa yang kalian kedepankan. Jangan karena memilih karena kepentingan pribadi, apalagi karena disogok ya, atau memilih karena dibayar, money politik, itu jangan. Orang yang membayar kita, ya suara kita dibeli agar mencoblos mereka, itu orang itu nggak memiliki integritas. Gitu. Tapi fakta integritas ini ada dibuat oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh bangsa ini, disaksikan oleh rakyat Indonesia. Ini mengikat mereka. Jadi tidak ada kepentingan pribadi, tetapi yang ada kepentingan bangsa dan negara itu. Nah, itu perlu adanya fakta integritas. Kalau misalkan tanpa fakta integritas, ini berbahaya. Seperti yang tadi saya bilang, mereka kan semaunya sendiri, jadi menjadikan jabatan mereka sebagai kekuasaan. Yang seharusnya bahwa kedudukan mereka ini yang ada di pemerintahan, yang diberikan wewenang oleh rakyat, yang menjadi tanggung jawab pengabdian kepada rakyat Indonesia, bukan sebagai kekuasaan. Mereka akan terus meyakini dalam hati mereka akan ada beban moral bahwa pemimpin tertinggi itu adalah rakyat. Tetapi para pejabat ini pemangku pemerintahan, baik yudikatif, legislatif ya, ini mereka ini ya sebagai pelayan rakyat.
Tapi kan faktanya selama ini mereka tidak seperti itu. Mereka bicara untuk rakyat, mereka untuk rakyat, mereka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, padahal bohong. Kenapa? Karena nggak ada fakta integritas, nggak ada perjanjian moral. Nah, ini harus ada perjanjian moral seperti ini. Nah, jadi kita yang melihat fakta integritas tersebut jangan salah paham. Jadi adanya fakta integritas itu adalah untuk pesan moral bagi sosok-sosok calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat. Kan dari semua kalangan itu. Makanya di dalam fakta integritas pasangan urut nomor 1 ya, dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu sudah keluar ya. Itu fakta. Tapi yang dari pasangan paslon 2 atau 3 kita belum ngelihat, yang nggak tahu seperti apa. Jadi saya harapkan kalian memilih sosok-sosok yang memiliki fakta integritas, ada perjanjian dia dengan rakyat Indonesia itu. Nah, itu poin-poinnya kalau kalian lihat itu ada itu. Ada 13 poin fakta integritas ya kalau nggak salah itu. Baca itu satu-satu itu. Itu menjadi pegangan kita. Jadi memilih nggak asal dan bukan karena uang, bukan. Tapi karena sayangnya kita kepada negara kita. Ingin ada perubahan, ada perbaikan dari segala aspek, pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kemudian pangan, kemudian ya dari demokrasi. Ini semua, pokoknya semua aspek semuanya itu ada itu di situ. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi kalian boleh melihat daripada fakta-fakta integritas dari semua pasangan calon. Kalian bisa ngeliat ke situ. Nah, kalau misalkan dari pasangan yang lain tidak ada, ini berbahaya, hati-hati kalian. Jadi pilihlah calon-calon yang memiliki daripada integritas tadi, fakta integritas tadi, perjanjian mereka ini para calon-calon pemangku jabatan kepada rakyat yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya hasil istimewa ulama kemarin itu fakta integritas daripada pasangan nomor 1 Amin ya, itu di share semuanya, karena memang itu rakyat Indonesia wajib tahu dan harus tahu itu, karena tidak ada yang disembunyikan, karena untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan ya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.